namamu, kebenaran yang hidup, pemilik hidupku. In my life there's only you, and I will always give you excuse, karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. In my life there's only you, and I will always give you no excuse, karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru, karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. Oh Tuhanku. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan di ibadah yang kedua, amin. Kita membawa korban syukur kita buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul dalam rumah Tuhan. Kami mau membawa korban syukur kami buat Tuhan. Kami membawa pengagungan kami buat Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Kau Allah bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Kau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami mau bawa yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Alam semesta melukis
Kau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Naikkan hosana bagi Tuhan. Haleluya. Hosana, hosana, hosana bagi Raja. Hosana, hosana, Maha Tinggi Rajaku. Hosana, hosana, hosana bagi Raja. Hosana, 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 Maha Tinggi Rajaku. Menaikkan hosana bagi Tuhan. Hosana, hosana, hosana bagi Raja. Hosana, 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 Maha Tinggi Rajaku. Kita mau katakan lebih lagi, hosana, 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 hosana bagi Raja. Hosana, hosana, Maha Tinggi Rajaku. Maha Tinggi Rajaku. Maha Tinggi Rajaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada kita. Bapa, Engkaulah Allah yang maha tinggi, Allah yang layak disembah, dipuji. Kami siap berlompat dan bersuka cita bagi Tuhan. Yang siap bersuka cita sama-sama dengan saya, katakan. Amin. Katakan. Amin. Siap berlompat bagi Tuhan, amin. Kita Haleluya. berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan tepuk Haleluya. tangan meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya boleh tepuk tangan di atas ya sama-sama. Sebab kami tahu kehadiran-Mu Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus. Saya. Mari sama-sama katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. terbaik bagi Tuhan. Bab kami tahu kehadiran-Mu Tuhan lewat Roh-Mu yang duduk di tempat ini bagi setiap kami. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya kuasa-Nya mengalir, Come on.
Nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji namamu. Semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu. Nyanyikan puji senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sebab puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 senada dengan surga. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Kita mau berikan lebih baik bagi Tuhan. Haleluya. Bab hanya kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bab Allah, Sebab Allah satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. mari kita berlomba bagi Tuhan. 1, 2, 3. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah satu. Aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Setiamu Nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bab Allah satu, Sebab Allah satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Bab Allah satu, Sebab Allah satu diberkati, aku dilimpahi, karena Allah satu untuk aku menyediakan. diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bab Allah satu, limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. berikan tepuk tangan mari bagi Tuhan Yesus. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah siap berlompat bagi Tuhan. Come on, yeah. Aku diberkati, aku dilimpahi, Karena Allah sanggup, Allah sanggup yeah. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah
Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita pada sore hari ini untuk kita dikenyangkan dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Angkat tangan saudara, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Angkat tangan saudara, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
memuji namamu Tuhan. hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, glory. Haleluya. Oh, Roh Kudus, katakanlah Roh Kudus, berkatalah, Roh Kudus berkatalah, haleluya. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus berkatalah, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus tegarkan kami, Roh Kudus pulihkan kami, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami merasakan hadirat Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami tidak pernah sia-sia. Karena ibadah itu mengandung janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dan tuntun hamba-Mu. Dan urapi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka firman Tuhan. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-42. Tapi kita baca bersama aja dalam ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang keempat. Kita baca bersama ayat yang ke-7 dan 8. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 kita baca bersama. 2, 3. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Puji Tuhan, tema firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi, tuntunan Roh Kudus. Saudara, rekan-rekan hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, mahasiswa yang sebentar saudara khususnya yang sudah semester akhir,
yang sebentar saudara akan semakin serius dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Bukan berarti kemarin tidak serius, tetapi engkau mulai merenungkan ketika engkau menyandang sarjana teologi, ketika engkau menyandang sarjana pendidikan agama Kristen, saudara mau apa dengan gelar itu? Saudara mau apa dengan yang Tuhan sudah percayakan? Paulus pernah berbicara kepada Timotius, dengan apa yang ada padamu, karakter yang ada padamu, pengetahuan, ilmu tentang firman, ilmu tentang Alkitab, ilmu tentang kebenaran yang engkau sudah belajar, yang engkau sudah pahami. Tidak boleh didiamkan, itu harus diberitakan, harus disampaikan, bertanggung jawab dengan panggilan Tuhan. Selama kurang lebih 4 tahun saudara dididik di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Dan sebentar saudara akan pergi. Saudara kemana? Saudara harus semakin serius berdoa. Saudara harus semakin serius dengan Tuhan. Apa jawatan Tuhan dalam hidup saudara? Satu hal yang ingin saya tegaskan, pastikan bahwa Anda itu panggilan Tuhan. Pastikan kita ini panggilan Tuhan sebagai orang percaya. Pastikan kita panggilan Tuhan sebagai orang yang dibenarkan. Pastikan Anda panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Pastikan kita dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Dan yang berikut, jangan tinggal diam di situ, tapi perlu direnungkan apa jawatan Tuhan. Apakah Anda sebagai seorang gembala? Atau apakah jawatanmu sebagai seorang penginjil, sebagai seorang guru, sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi? Apa jawatan Tuhan? Dan ini membutuhkan persekutuan pribadi, membutuhkan suatu hubungan yang sangat erat dengan Tuhan, sehingga kita mengerti jawatan Tuhan atas hidup kita. Lembaga pendidikan bahkan gereja tidak bisa berkata, oh Yesi kamu gembala, Winda kamu tak kasih guru, Hans kamu tak kasih rasul, Wilko kamu saya kasih nabi, Lexi saya kasih ini. Bukan begitu. Karena jawatan itu adalah kewenangan Tuhan. Organisasi itu hanya memberikan SK. Lembaga itu hanya memberikan surat keputusan. Kalaupun lembaga salah memberikan keputusan, saudara akan tetap bertanggung jawab dan saudara akan terus melihat bagaimana Roh Tuhan, bagaimana Roh Kudus menuntun saudara kepada sesuatu jawatan yang Tuhan percayakan. Bagaimana Roh Kudus menuntun saudara, engkau memahami karunia-karunia roh yang melengkapi saudara dalam pelayanan. Bagaimana Roh Kudus menuntun saudara menggali potensi yang ada di dalam dirimu. Saudara mau apa dengan potensi itu? Dan ini membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Saudara, ketika kita membaca tadi tentang Petrus dan Yohanes, bagaimana Petrus dan Yohanes, bagaimana para rasul ini mengalami tekanan yang berat. Mereka mengalami satu tekanan di mana mereka tidak diperkenankan lagi untuk menginjil. Mereka tidak diizinkan lagi memberitakan tentang Yesus. Mereka dipaksa untuk tutup mulut dan tidak boleh bercerita tentang Yesus. Saudara, mungkin kita akan ada pada satu masa seperti itu, di mana kita tidak boleh lagi memberitakan tentang Tuhan. Tetapi saudara melihat bagaimana Petrus dan Yohanes sekalipun dalam tekanan seperti itu, mereka dengan lantang menjawab, dengan keberanian menjawab bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya saya dan saudara dituntun
oleh Roh Kudus. Saya mencoba berbagi beberapa pengalaman hidup. Saya mencoba berbagi bagaimana caranya atau Roh Kudus akan menuntun kita dalam hal apa aja. Saudara, yang pertama, Roh Kudus akan menuntun kita untuk ngomong, untuk berbicara. Roh Kudus akan menuntun kita untuk berkomunikasi. Untuk S1 reguler memang tidak menerima mata kuliah public speaking. Itu S2 dan S3. Tetapi saya percaya Roh Allah itu tidak terbatas untuk menuntun saudara, untuk mengajarin saudara, saudara mau ngomong apa. Nah, Roh Kudus akan menuntun kita untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Roh Kudus akan menuntun saudara untuk berbicara dengan orang lain. Roh Kudus akan menuntun saudara bagaimana saudara bisa melewati ketika engkau harus bicara apa. Dan engkau akan berpikir, wow, saya kok bisa seperti itu, kenapa ya? Itu karena Roh Kudus yang menuntun saudara. Namun kita akan belajar bagaimana supaya Roh Kudus menuntun saudara. Karena tidak semua orang yang bisa dituntun oleh Roh Kudus. Tidak semua. Para motivator yang ada di TV, mereka dituntun dengan IQ mereka, dengan pengalaman mereka. Dan itu pun itu bisa menyentuh hati orang dan orang itu bisa berubah. Apalagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, yang pertama Roh Kudus menuntun kita untuk berbicara. Saya punya pengalaman, saya pernah kuliah, saya pernah ujian skripsi, saya pernah ujian tesis, saya pernah ujian disertasi. Saya ujian skripsi 2 kali, sarjana teologi dan sarjana pendidikan. Saya ujian tesis itu 4 kali, Magister of Art, Magister Teologi, Magister Pendidikan, dan Magister Manajemen. Saya ujian disertasi itu 3 kali, Doktor Ministry, Doktor Teologi, dan Doktor Pendidikan. Saya beberapa kali melewati ujian. Bahkan saya ingat betul saya pernah beberapa menit sebelum ujian teologi itu saya pingsan. Dan itu pun masih ditendang sama teman-teman. Ala kon bujuk kon iku. Bujuk kon iku jeno ndak ujian ngawur ae. Iki pingsan tenanan kok. Nah, saudara, saya ngalami itu. Walaupun dosen penguji itu tiap hari bersama dengan kami. Bahkan itu teman, sebelum ujian dia peluk saya. Dia ngomong tak peluk saya Pak Alfonso supaya ndak gugup. Ya tetap gugup walaupun teman. Itu teman makan, teman ngobrol. Walaupun ya oleh anugerah Tuhan senior dari saya. Tapi ya saya harus ikuti aturan akademik. Ada gugup, siapa bilang enggak? Tapi bukan berarti waktunya saya balas saudara, enggak. Ada dikit sih. Ya, saya ngalami itu. Tetapi bagaimana ketika saya belajar mengandalkan Tuhan. Bagaimana saya belajar terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dan akhirnya mulut ini orang Jawa bilang ngoroco saya. Iya betul Wan ya. Ngomong aja. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus menuntun ngomong apa. Dosen tanya apa, saya jawab sesuai dengan yang saya tulis. Seperti itu. Nah, jadi bagi yang akan ujian, ayo jangan pernah takut, minta Roh Kudus menuntun saudara. Saya dengan ibu bagaimana ketika Tuhan izinkan kami ketemu dengan pejabat, ngomong sama pejabat itu beda. Saya pernah bawa mahasiswa kita, mahasiswa STT Anugerah yang teman dekat sama dirjen. Teman dekat waktu SMA, main bareng, duduk bareng, guyonan bareng. Tapi ketika temannya ini jadi dirjen, ngomongnya sudah beda. Nggak bisa manggil bung, enak aja diusir lu. Nggak bisa. Walaupun tempat lokasi kami bertemu di bukan formal, non formal. Tetapi nggak bisa manggil nama. Kalau dulu ya mungkin seperti sekarang ya. Mungkin besok Gary jadi Dirjen Bimas Kristen RI.
Jangan lupa STT Anugrah. Wilko ndak bisa bilang manggil Jer, enak aja. Ndak bisa. Manggil, halo Pak Dirjen. Wah, haleluya. Haleluya. Nah saudara, kita akan melihat bagaimana walaupun saudara diajarin etika. Kemarin S3 mungkin yang bagian host itu mungkin ngintip-ngintip dengar kan ya? Ya. Wawan, Wilko kan enggak apa-apa, ngintip-ngintip dengar. Ya, dengar. Kemarin mata kuliah S3 tentang etika. Jadi etika ngomong sama pejabat, ngomong sama orang terendah, semua ada aturannya. Ngomong sama orang tua, ngomong sama dosen, itu ada aturannya. Nah saudara, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus menuntun kita untuk bisa berbicara dengan para pejabat. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya dengan Ibu sudah pernah masuk di kantor wakil presiden. Belum presiden, masih wakil begitu ya. Tapi enggak apa-apa, sudah pernah sih, sudah beli tiket dan rugi. Karena sudah beli tiket mau audiensi dengan presiden, sudah dibilang besoknya kalau nggak salah, tiba-tiba enggak jadi menerima kami. Ya semua Tuhan izinkan. Kalau nggak salah 8 dosen waktu itu ya. Waktu kita mau pergi itu ya. Tiket sudah beli itu. Karena hari besok misalnya mau ketemu, sore ini sudah dapat kabar. Besok jam sekian diterima di Bogor waktu itu. Wah langsung beli tiket. Dikabarin belum bisa diterima. Ya sudah. Ya puji Tuhan, tapi itu kasih karunia Tuhan. Saya sudah masuk di kantor gubernur, sudah masuk di kantor wali kota, bisa foto bareng dengan mereka, dengan pejabat tinggi, semua karena Tuhan. Dan bagaimana berbicara dengan mereka itu pun, itu tidak sembarang ngomong. Ada aturannya. Tetapi roh Tuhan itu adalah roh yang tak terbatas. Dia akan ngajarin kita mau ngomong apa. Dia akan menyertai kita untuk kita berbicara. Saat saya mengajar, saat saya berkhotbah, emang saya tulis satu-satu apa yang saya omongkan ini? Enggak. Tapi berdoa, minta hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan sehingga kita ini bisa ngomong dengan percaya diri. Kita ini bisa berkhotbah dalam tuntunan Tuhan. Kita bisa berbicara karena kita dikuasai oleh Roh Allah. Kalau kita dikuasai oleh Roh Allah, kita bisa kuat berdiri, kita bisa berani berdiri, kita bisa sehat berdiri. Ada loh saudara orang berdiri pingsan. Saya pernah ngalami itu. Karena apa? Sakit-sakitan. Tapi puji Tuhan diberikan Tuhan sehat. Nah jadi saudara yang pertama Roh Kudus menuntun kita untuk berbicara. Begitu ya. Seperti kejadian yang lalu ada masalah di asrama dan ketika ke polsek lumayan gemeter ya. Atau biasa aja ketika ke polsek. Pertama kali. Oh gemeter atau biasa? Saudara, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita mungkin punya pengalaman. Ya, kita punya pengalaman. Saya sempat waktu KKNI itu ya, ada siapa? Vensa, Ical dan Wilko, Cici ya. Saya bisa melihat mereka dan saya mulai berpikir, oh perlu pelatihan lebih lagi. Harus dilatih lagi dan dilatih lagi. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, perlu dilatih untuk ngomong dan dilatih untuk lebih ada penyerahan total dengan Tuhan. Sehingga ketika kita mengajar, ketika kita berkhotbah, kita benar-benar mengalami yang namanya tuntunan Roh Kudus. Jadi yang pertama dia akan menyertai kita atau Roh Kudus akan menuntun kita untuk berbicara. Dan yang kedua, Roh Kudus menuntun kita untuk memimpin. Ya, sekali lagi Roh Kudus menuntun kita untuk memimpin atau dalam memimpin. Ya. Sekarang saudara, kami mengajarin saudara untuk menjadi seorang pemimpin. Tentus mulai belajar menjadi seorang pemimpin.
Wilko mulai belajar menjadi seorang pemimpin. Ical mulai belajar dan semua saudara. Mungkin bukan di tempat ini, tetapi nanti suatu hari saudara akan diajarin menjadi pemimpin-pemimpin yang kecil. Firman Tuhan berkata, barang siapa bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau ngurusi doa aja enggak bisa, bagaimana Tuhan mau kasih yang besar? Jadwal doa aja enggak bisa, jadwal yang bersih-bersih aja enggak bisa, bagaimana Tuhan mau kasih yang lebih besar? Harus bertanggung jawab dalam yang kecil dulu. Kalau yang kecil aja Tuhan melihat, pemimpin yang di dunia melihat, saudara belum bertanggung jawab, bagaimana Tuhan mau kasih yang besar? Kalau saudara kepingin merasakan dan belajar untuk bertanggung jawab, Tuhan akan menuntun saudara dengan rohnya yang kudus. Saudara akan melihat bagaimana roh Tuhan menuntun saudara ketika saudara memimpin. Saya Tuhan percayakan menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Saya harus memimpin istri dan ke-8 orang anak. Nanti bakal menjadi 8 anak mantu. Jadi berapa? 16. Kalau satu-satu punya anak jadi berapa? Nah, kalau 2, kalau 8, penuhlah gereja ini. Ya, jadi saudara, Roh Kudus akan menuntun saya, Roh Kudus akan menuntun saudara sebagai apa kita saat ini. Hal yang kecil sekalipun. Tetapi kita dituntun Tuhan, hal yang kecil saudara akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu. Suatu ketika saya melayani keluarga yang dalam masalah, dan saya bagaimana Roh Kudus menuntun sedemikian rupa. Ya, pernah suatu saat saya dan istri melayani pembersihan rumah, tapi bukan nyapu ngepel ya. Pembersihan rumah gitu ya, maksudnya doain rumahnya yang banyak setannya. Ketika masuk di lantai 2, Roh Kudus menuntun saya, di ruangan ini ada patung ini, di ruangan ini ada boneka yang ada setannya, di ruangan ini ada lukisan tidak benar, di kamar ini ada. Roh Kudus menuntun sedemikian rupa. Dan si pemilik rumah menyampaikan iya dan semua barang itu dikumpulkan. Saudara, Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita sungguh-sungguh ada penyerahan diri. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya merasakan bagaimana Roh Kudus menuntun. Bagaimana Roh Kudus memimpin. Dalam memimpin jemaat Tuhan juga enggak gampang. Enggak gampang mimpin jemaat itu. Lebih gampang noto barang. Saya bilang begini, Wan tolong aqua yang ada di mobil, tolong Wawan pindahkan taruh di ruangan Bapak. Barang tinggal diangkat, diatur jadi rapi. Saya bilang sama Tentus, tolong perintahkan teman-teman barang yang ada di sini pindahkan ke sana. Ya, kira-kira barangnya ngamuk enggak? Enggak, nurut aja ya. Iya. Kalau orang belum tentu. Wangel. Saudara besok jadi gembala, nanti saudara akan merasakan asik-asik sedap kalau jadi gembala itu. Ya, ada suka dan duka itu pasti ada. Ya, gemuk dibilangin apa? Enggak tahu doa, enggak tahu puasa. Kurus bilang apa? Kurang makan. Penyakitan, enggak sehat. Kalau belum ada rumah, belum ada mobil, belum ada sepeda motor, dibilangin apa? Gembala ndak doa. Jemaat diberkati, masa hamba Tuhan kere alias miskin. Punya mobil, wah hamba Tuhan hidup kemewahan, duniawi.
Tapi tidak apa-apa, itu suka duka dalam melayani Tuhan. Besok saudara akan mengalami itu. Ya, nah oleh karena itu kita membutuhkan kekuatan. Kalau saudara dituntun oleh Roh Kudus, maka saudara akan melihat bagaimana Roh Kudus menuntun saudara untuk menjadi seorang pemimpin yang sesuai standar Alkitab. Roh Kudus akan menuntun saudara memimpin sesuai dengan apa yang ditentukan Tuhan dalam hidupmu. Dan hasilnya pasti baik. Saya semua karena Tuhan. Memimpin STT Anugerah ini tidak gampang. Tidak gampang. Tetapi saya boleh melihat bagaimana Tuhan menuntun sedemikian rupa. Kadangkala saya sempat berpikir kehilangan akal lagi. Saya pikir harus bagaimana. Tetapi Tuhan kasih hikmat. Pernah saya ngomong sama Ivan, saya bilang, Van, model papi ini udah kuno. Kira-kira harus bagaimana? Merekrut mahasiswa yang papi lakukan sekarang ini sudah enggak zamannya. Kami coba berdoa dan timbul ide. Idenya apa? Kami menyurat ke STT lain, bermitra. Dengan sinode-sinode, coba bermitra dengan lembaga pendidikan lainnya bermitra. Dan puji Tuhan STT Anugerah hari ini boleh bermitra dengan 11 perguruan tinggi lainnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah itu semua kenapa? Karena hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan. Saudara bantu doa. Kalau Tuhan tolong tanggal 28 Juli akan tanda tangan MOU dengan seorang pemimpin besar di Indonesia. Kalau Tuhan tolong dan semua kehendak Tuhan jadi. MOU sudah dibaca, tinggal ditanda tangan. Saudara, ya sekali lagi berserah penuh kepada Tuhan. Jadi ketika saudara ada penyerahan total, maka Roh Kudus pun akan menuntun kita untuk menjadi seorang pemimpin. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh salah seorang seorang pejabat menyampaikan, Pak, Bapak dan Ibu diminta untuk menjadi Dewan Pakar Pendidikan Indonesia. Saya tanya apa alasannya saya dan istri dimasukkan dalam Dewan Pakar Pendidikan Indonesia. Dan disampaikan bla bla bla, saya sampaikan izinkan kami berdoa terlebih dahulu. Masih berdoa sudah minta KTP. Dan nama dan gelar. Ya enggak apa-apa, dikasih aja. Nah saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, ketika kita bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, Tuhan akan kasih lagi perkara yang lebih besar. Amin. Amin. Saya tidak pernah bermimpi untuk masuk dalam organisasi itu. Tapi kalau Tuhan sudah bawa, berserah saja. Amin. Puji Tuhan. Nah yang ketiga, Roh Kudus menuntun saudara dan saya dalam menyelesaikan segala persoalan hidup. Sekali lagi Roh Kudus akan menuntun kita dalam menyelesaikan segala persoalan hidup. Kesaksian tadi pagi Nando itu sederhana. Tetapi bagaimana cara Tuhan agar Nando tidak stres. Tuhan bilang, kamu keluar loh, jangan di situ. Ngojek kok. Dengan ada aktivitas, Nando tidak akan stres dengan penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Dia punya kegiatan sehingga dia terhibur. Mungkin Nando melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya dan itu cara Tuhan. Dan saya percaya karena Nando dalam kasih Tuhan, dalam tuntunan Tuhan sehingga ada dorongan yang begitu kuat untuk dia harus keluar rumah dan dia harus bekerja. Saudara, Roh Kudus akan menolong kita dalam menyelesaikan segala persoalan. Di asrama pasti banyak masalah. Saya pernah tinggal di asrama. Banyak masalah yang harus dialami. Tetapi bagaimana saya melihat tangan Tuhan menyertai untuk menyelesaikan segala persoalan. Angkatan kami, Bapak Ibu, waktu saya sekolah Alkitab itu, angkatan pertama itu kurang lebih 100 orang. Dan yang lulus saudara tahu berapa orang? 8. Yang lain gugur.
Semester 1 gugur, semester 2 gugur, semester 3 gugur. Yang lulus itu hanya 8. Saya tahunya kemarin ada teman saya masukkan di grup alumni Sekolah Alkitab Surabaya angkatan 45. Saya sempat tunjukkan kepada pendeta Tony kemarin. Saya bilang ini teman-teman saya 8 orang, tak tunjukkan. Dan kami sempat video call. Dan baiknya juga gitu ya, karena laki-laki semua. Jadi waktu laki, terus jadi enggak ketemu sama perempuan, jadi enggak akan mungkin kesetrum begitu ya. Saya mulai berpikir ada baiknya juga itu ya. Jadi angkatan pertama cowok semua terus pergi begitu ya. Terus cewek taruh di hutan supaya enggak ketemu yang lain gitu ya. Nah, saudara, tapi di situ saya mulai merenung bagaimana tantangan demi tantangan membawa kami 8 orang ini kemurahan Tuhan. 21 tahun tidak ketemu dan baru ketemu di layar WA kemarin begitu ya. Tak lihat wah yang satu tambah tinggi, tapi saya bilang wajahnya tetap aja ya, walaupun 21 tahun yang lalu masih tetap aja nggak ada perubahan. Seperti itu. Yang saya dia bilang, wah Fon kamu tambah gemuk. Oh puji Tuhan, kamu dulu kurus datuk kayak manusia nggak hidup, sekarang kamu tambah segar. Haleluya. Saudara, Roh Kudus akan menyelesaikan segala persoalan kita. Kadangkala kita tidak tahu harus mau ngomong apa, kadangkala kita tidak tahu harus bertindak apa, kadangkala kita tidak tahu harus bagaimana, tetapi ketika ada penyerahan diri, tiba-tiba jalan itu terbuka. Dan akhirnya saudara bisa melihat, wow ternyata cara Tuhan itu seperti ini. Jadi saudara, yang ketiga, Roh Kudus menuntun saudara dan saya dalam menyelesaikan segala persoalan seperti yang dialami oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain. Kemudian yang keempat saudara, yang terakhir, Roh Kudus menuntun kita dalam melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Sekali lagi, Roh Kudus menuntun kita melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki, tetapi yang Dia atau yang Roh Kudus mau. Nah, Dia akan menuntun kita. Contohnya begini. Ketika Yunus disuruh Tuhan pergi kemana? Kemana? Niniwe. Ya, enggak ngantuk berarti ya, masih seger. Jadi Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Itu kehendak Tuhan. Tetapi Yunus tidak mau. Kehendak Yunus dia pergi kemana? Pergi ke Tarsis. Perhatikan, Roh Kudus menghendaki, Tuhan menghendaki Yunus ke Niniwe. Tapi Yunus pergi ke, dia sampai ke Tarsis gak? Enggak sampai, karena dia memang bukan di situ tujuannya. Tujuannya kemana? Niniwe. Nah, untuk Yunus ini diseret, itu diseret loh. Diseret arah perjalanan ke Tarsis, dikembalikan ke Niniwe, harus ke Niniwe. Diapain sama Tuhan? Diapain? Hah? Diapain? Diapain? Ya. Diizinkan Tuhan dia harus mengalami masalah. Kadangkala ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi karena ulah kita sendiri. Ya, sekali lagi Tuhan izinkan masalah itu terjadi karena ulah kita. Kita cari sendiri, disuruh ke Niniwe malah lari ke Tarsis. Dan saudara perhatikan, kalau memang Tuhan yang panggil ke Niniwe, kita mau lari kayak apa enggak bisa. Jadi kalau saudara memang dipanggil Tuhan memang bantu STT Anugerah, mau lari kayak apa? Lari enggak apa-apa. Nanti Tuhan tendang dengan cara Tuhan. Saudara disuruh Tuhan pergi ke Afghanistan, saudara mau ke Surabaya, tetap ditendang ke Afghanistan. Saudara disuruh Tuhan harus pulang kampung,
untuk bangun sekolah di sana, dan saudara bilang, Tuhan aku tidak mau pulang Ambon, saya tidak mau pulang Nias, saya tidak mau pulang Medan, saya tidak mau pulang Sitiarjo. Saya mau di Surabaya saja. Saudara ngotot, Tuhan saya mau di Surabaya. Enggak, Tuhan bilang kamu harus balik Sitiarjo. Tuhan bilang kamu harus balik ke Nias, bangun desamu, bangun sekolah, bangun gereja, bangun lembaga-lembaga yang mensejahterakan desamu. Kita tidak bisa lari, tidak bisa. Kita tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kemauan kita, tidak bisa. Dia akan menuntun kita, Roh Kudus akan menuntun kita melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Segala sesuatu itu apa? Dalam suka dan duka, dalam persoalan ini Dia bekerja. Dia bekerja. Saudara, ada kalanya kadangkala kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi Dia akan menggodok kita sedemikian rupa untuk kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Saya kasih contoh begini. Saya kalau masak, bikin kopi begitu ya. Saya nggak suka itu kalau nggak panas. Apalagi kalau di Bisom saya bilang sama Cici atau Vensa, saya minta dimasak pakai LPG, pakai kompor. Nggak mau kalau di dispenser, itu nggak terlalu panas. Kecuali yang di sini. Nah kalau sudah panas, itu kalau kasih kopi itu rasanya enak banget begitu ya. Tapi kalau tidak terlalu panas, kopi itu tidak matang, tidak enak. Saudara, Tuhan mau kita betul-betul matang. Tuhan mau kita betul-betul siap. Nah itu digodok sedemikian rupa, diproses untuk melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Dan kita bersyukur dalam perjalanan hidup kita, ada Roh Kudus yang selalu menuntun. Ada Roh Kudus yang selalu mengarahkan kita, tergantung kita peka enggak dengan Dia. Nah, oleh karena itu mari kita belajar caranya agar dituntun oleh Roh Kudus itu piye caranya. Bagaimana caranya agar kita dituntun oleh Roh Kudus? Yang pertama, serahkan hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu aja. Serahkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya caranya apa? Jangan merasa dirimu hebat. Caranya gimana? Jangan merasa dirimu bisa. Anda lakukan aja apa yang Anda bisa lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan lakukan. Kita akan mengalami pimpinan Tuhan dalam rohnya kalau kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Contohnya begini, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sekali lagi bangsa Israel dibawa Tuhan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara bayangkan ketika di Mesir mereka diperbudak oleh tentara Firaun. Mereka dijajah, diperbudak. Jadi mereka memiliki mental budak. Orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, sempat memiliki mental budak. Mental ikut orang. Mental hanya menerima sebagian. Hanya kecipratan. Jadi walaupun ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka tetap bawa emas. Mereka masih bisa bawa segala macam peliharaan yang Tuhan kasih sama mereka lewat orang Mesir. Mereka hanya kecipratan berkat saja. Dan Musa merubah pola ini tidak gampang loh. Bayangkan pola budak dimerdekakan itu tidak mudah. Mereka hanya bisanya nurut karena ditekan, nurut karena dipaksa, nurut karena dijajah. Kalau tidak mereka bisa dibunuh bahkan bisa tidak makan. Nah ini
Tuhan suruh Musa bawa mereka keluar. Dan saudara perhatikan bagaimana Tuhan menuntun Musa untuk bicara dengan Firaun. Yang dulu bosnya. Ya, yang dulu keluarganya. Karena kan diangkat. Menghadap dan bagaimana Tuhan menyertai Musa untuk bisa berbicara dengan Firaun. Bagaimana Tuhan menyertai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan bangsa Israel konsep kepemimpinan mereka beda. Kalau dulu mereka dipimpin oleh raja yang bengis, oleh orang-orang yang jahat, oleh orang-orang yang bengis, kini dipimpin oleh orang hamba Tuhan yang lemah lembut. Kenapa lemah lembut? Karena Musa diproses Tuhan di mana? Berapa lama? 40 tahun. Dan Alkitab berkata, Musa keluar menjadi manusia yang paling lemah lembut. Jadi Musa memimpin orang yang tegar tengkuk, yang memiliki mental budak, dengan hati yang lemah lembut. Saya merenung, oh iya ya, orang yang keras kepala itu memang ya dengan kasih Tuhan, dengan lemah lembut, dengan ketegasan dan seterusnya. Dan kini bangsa Israel harus menyerahkan hidup mereka. Mereka harus melepaskan mental budak mereka. Mereka harus melepaskan mereka dipimpin oleh keduniawian. Dan mereka harus menyerahkan hidup mereka dipimpin oleh Tuhan lewat siapa? Musa. Musa ini siapa? Hamba Tuhan. Saudara melepaskan dirimu. Ya dalam tanda kutip ya, jangan salah dimengerti. Saudara melepaskan dirimu untuk sekarang tidak dibawa tanggung jawab orang tua. Tapi saudara ada di asrama, saudara ada di gereja, saudara berada dalam satu pengembalaan. Saudara harus memberi dirimu digembalakan oleh salah satu gereja. Saudara menyerahkan dirimu untuk dibina, dibentuk oleh STT Anugerah misalnya. Saudara harus melepaskan masa lalumu, harus dilepaskan dan saudara harus punya penundukan diri untuk dipimpin. Pertama manusia yang akan mimpin saudara. Kalau yang kelihatan ajak saudara ndak nurut, apalagi sama yang ndak kelihatan. Kira-kira saudara nurut apa enggak? Bohong kalau saudara nurut. Yang kelihatan ajak sopo tentus, tus koniku sopo. Orang Manado bilang tentus itu, tus itu nasi yang dikeringkan itu. Makanya kadang-kadang saya guyon sama tentus, tus begitu ya. Saudara akan mungkin berpikir, tentus kamu itu siapa? Anak kemarin kok mau ngatur-ngatur saya untuk bersih-bersih gereja. Itu mental tidak mau dipimpin. Itu mental tidak mau diatur. Jangan harap orang seperti itu akan jadi. Saya boleh saksikan teman kami kurang lebih 100 orang dan 8 yang jadi. Dan kemurahan Tuhan semua jadi. Lulus 8 jadi 8. Itu kasih karunia Tuhan. Saya kaget ternyata ada yang gembala di Palu, ada yang gembala di Jakarta, ada yang gembala di Bandung. Ya kemurahan Tuhan. Dan semua jadi. Gembala semua. Nah saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, jadi orang Israel dituntun, pertama manusia, hamba Tuhan yang memimpin mereka. Nah saudara, kalau yang kelihatan aja saudara ndak nurut, apalagi yang ndak kelihatan. Jangan harap kita akan jadi, ndak akan. Apalagi dalam hatimu ada pemberontakan, berarti mohon maaf, mental budakmu dulu belum dilepas. Masa keduniawianmu itu belum dilepas. Bagaimana Roh Kudus mau nuntun? Tidak bisa. Hal yang kecil saudara harus belajar. Kemudian saudara, bangsa Israel dituntun, dipimpin yang pertama oleh Musa hamba Tuhan, yang kedua firman Tuhan. Firman.
Yang keluar dari mulut Musa perkataan firman. Firman. Sudah belajar kitab Pentatik, sudah kan? Sudah ya, 5 kitab, sudah belajar kan? Nah, jadi bagaimana Musa, di dalam perkataan Musa ini keluar firman. Dan firman itu yang menuntun bangsa Israel. Yang nurut sampai ke tanah Kanaan. Yang tidak nurut, apa yang Tuhan lakukan? Ada banyak. Dia kirim api dari sorga, bakar hidup-hidup yang tidak nurut. Saya mungkin perlu berdoa kali ya. Api dari sorga, bakar yang tidak nurut. Oh iya loh, Musa doa loh sama Tuhan. Tuhan, ya apa ini orang Israel ini tegar tengku, diatur tidak bisa. Tuhan kirim api dari sorga, bakar hidup-hidup. Mati kabeh. Oh tidak cukup sampai di situ. Masih ada aja yang berontak. Apa yang Tuhan lakukan? Dia bikin tanah goyang. Tahu tanah goyang? Gempa bumi. Dia belah itu tanah, masukkan kurang lebih berapa orang? Katanya udah belajar kitab Pentatik. Berapa orang? 250 orang dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena berontak. Karena berontak. Hati-hati, itu tanda-tanda air di asrama itu. Jangan terbelah itu dan kubur hidup-hidup. Enggak ya? Oh enggak. Nah, bangsa Israel karena enggak nurut. Nah, itu yang terjadi. Orang yang enggak nurut itu seperti itu. Sepertinya menyerahkan dipimpin. Tapi ya itu. Jangan ikut-ikut seperti yang 2 yang pergi itu ya. Siapa namanya? Ya wis tahu lah ya. Si B dan S gitu ya. Minggat, ya Biarno. Ya, terus yang R enggak tahu kemana nasibnya sekarang. Yang satu ada di tempat rehabilitas narkoba. Ya, kita doakan mereka. Jadi ayo yang benar, yang serius. Nah, bangsa Israel yang tidak nurut sama firman Allah, yang menjadi pemberontak, Tuhan tidak suka dan Tuhan melakukan banyak hal. Dan kemudian saudara, mereka dipimpin oleh apa? Tiang awan dan tiang api. Tiang awan menuntun di siang hari. Tiang api menuntun mereka di malam hari. Artinya apa? Kuasa firman dan Roh Kudus tak terbatas menuntun mereka. Berada di padang pasir. Ya, pada zaman itu belum ada mobil. Kami melewati padang pasir itu cuma hitungan jam. Dari Mesir ke Israel cuma hitungan jam. Dan melewati padang pasir. Dan ajaib Tuhan itu, tanahnya orang Israel itu subur. Walaupun di padang pasir, tetapi perbatasan itu subur. Tapi tanahnya di sebelah itu gersang. Gersang, air pun tidak ada. Pohon pun kering, tapi sudah masuk area Israel. Itu memang benar-benar diberkati. Nanti Tuhan tolong kita rame-rame ke sana ya. Doakan Pak Tony diberkati, kita disponsori ke sana. Haleluya. Ya, studi banding ke sana. Jangan studi banding ke Ambon, studi bandingnya ke Israel. Nah, saudara, mereka mengalami itu pada waktu siang hari, bagaimana tiang awan menuntun mereka, dan di malam hari tiang api menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan. Jadi saudara, caranya dituntun Roh Kudus sederhana. Serahkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Ini pujian lama. Yuk, saya rindu kita belajar bersama lagu ini, lagu lama. Tapi ternyata banyak yang tidak tahu. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah.
Ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu kan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman hamba Tuhan, calon-calon pemimpin di hari esok, saya sungguh bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan sharing firman dengan teman-teman hamba Tuhan. Saudara semua adalah hamba-hamba Tuhan. Panggilan Tuhan secara pribadi. Mari kita mau semakin serius dengan Tuhan, mengalami pimpinan Tuhan. Roh Kudus menuntun saudara ketika engkau berbicara. Roh Kudus menuntun saudara ketika engkau menjadi seorang pemimpin. Roh Kudus menuntun saudara. Roh Kudus menuntun saya menyelesaikan segala persoalan hidup. Bahkan Roh Kudus menuntun segala sesuatu.